Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai review novel dalam kajian feminisme. Novel yang akan kita bahas yakni novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramudia Anantatur. Dari novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini, dari sisi kenyataan atau tidaknya sebuah cerita, termasuk ke dalam novel non-fiksi, karena sifatnya nyata, asli dalam kehidupan. Kemudian, dari jenis ceritanya, novel ini adalah novel sejarah, di mana menceritakan sejarah bangsa Indonesia, khususnya para perawan remaja yang hidup pada masa pemerintahan atau penjajahan Jepang. Kemudian, dari segi isi dan tokohnya, novel ini adalah novel dewasa, di mana dikhususkan pembacanya adalah orang dewasa. Kemudian ada unsur intrinsik novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, yakni dari segi amanat, dapat meningkatkan rasa kesadaran akan kekejaman yang dialami oleh para perawan remaja pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian, dari segi alur, novel ini mempunyai alur mundur, seperti pada data berikut ini. Alur mundur pada novel kali ini yakni menceritakan tentang Perang Dunia Kedua ataupun pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian, dari segi tema, novel ini mempunyai tema sejarah dan perjuangan. Seperti pada data berikut ini menunjukkan sebuah tema sejarah karena menceritakan tentang sejarah bangsa Indonesia dan perjuangan perempuan Indonesia yang hidup pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang novel kali ini yakni sudut pandang orang pertama, seperti pada data berikut ini. Menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni karena kata ganti orang pertama berupa saya atau aku, mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, didengar, dilihat, dirasakan, dan dilakukan oleh tokoh aku terhadap tokoh lainnya. Kemudian, pada gaya bahasa. Gaya bahasa novel ini yakni bersifat lugas, di mana gaya bahasa digunakan pada novel ini adalah bersifat lugas dengan memfokuskan menyampaikan pengalaman para tokoh secara gamblang dan jelas. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dari novel ini yakni tokoh aku yang berwatak penyayang dan baik hati. Seperti pada data berikut ini, tokoh aku sebagai tokoh utama karena tokoh aku dinyatakan sebagai tokoh utama karena selalu hadir dalam setiap peristiwa penting yang terjadi dalam novel tersebut, baik itu sebagai pelaku maupun yang diceritakan pada kisah novel tersebut. Kemudian, tokoh aku berwatak penyayang dan baik hati, seperti pada data berikut ini. Tokoh aku yang memiliki sifat baik hati yang digambarkan melalui sikap perasaan kasihan terhadap seorang wanita tua yang harus mengambil air di sungai dengan kondisi jalan yang licin, sehingga tokoh aku memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan tersebut. Kemudian, dari segi latar atau setting, novel ini mempunyai latar tempat Pulau Buruh, kemudian waktu siang hari dan suasana mencekam, seperti pada data berikut ini. Latar tempat pada data berikut ini menunjukkan di tempat Pulau Buruh di kawasan Maluku. Kemudian, suasana atau latar suasana pada novel ini yakni adalah
menakutkan, menyuramkan, mencekam, dan lain sebagainya. Kemudian, latar waktu pada novel kali ini yakni siang hari. Pada data berikut ini menunjukkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, maka termasuk siang hari. Kemudian, unsur ekstrinsik novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramoedya Anantatur ini termasuk yang pertama faktor biografi, pengarang itu sendiri. Pramoedya Anantatur sebagai orang asli Jawa dan hidup di Jawa, maka akan fasih menuliskan beberapa kosakata Jawa di dalam percakapan novelnya. Kemudian, faktor sosial. Faktor sosial dapat dikatakan pula sebagai kisah di balik layar dari pembuatan novel itu sendiri. Pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi novel tersebut. Kemudian ada faktor nilai. Faktor nilai yakni faktor dari luar novel yang ada dalam masyarakat. Dalam novel ini ada nilai sosial, nilai moral, nilai adat, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian, pada struktur novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, yakni abstrak. Abstrak adalah gambaran atau ringkasan awal dari sebuah novel. Maka, pada novel tersebut menceritakan abstraknya, pada masa itu telah terjadi Perang Dunia Kedua. Jepang menduduki tempat kedua dalam kekuatan militer. Kemudian terjadilah Perang Pasifik. Saat itu Jepang menggunakan taktik Jerman, sehingga Jepang melancarkan perang kilat ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Saat itu semua negeri jajahan Jepang jatuh ke tangan para tentara Jepang. Hubungan antara penduduk Jepang di Asia Tenggara sangat sulit, baik dari segi udara ataupun laut. Oleh karena itu, semakin sulit hubungannya, maka para tentara Jepang sulit untuk mendapatkan wanita penghibur, baik dari Korea, Cina, atau yang lainnya. Maka, gadis Indonesia lah yang dikirimkan sebagai wanita penghibur. Kemudian, pada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari cerita, biasanya mengenai pengenalan tokoh yang ada dalam novel tersebut. Seperti pada data berikut ini. Orientasi adalah bagian awal dari novel. Perawan remaja dalam Cengkraman Militer ini diceritakan oleh tokoh aku sebagai tokoh utama dalam novel tersebut, mengenai para gadis remaja yang hidup di Indonesia pada saat pemerintahan Jepang. Saat itu, masyarakat Indonesia mengalami taraf hidup yang memprihatinkan, seperti kekurangan, kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian, komplikasi. Komplikasi bagian di mana permasalahan mulai muncul. Di bagian orientasi pengenalan tokoh, maka di bagian komplikasi mulai muncul sebuah permasalahan. Komplikasi dalam novel ini yakni pada bagian komplikasi, perawan remaja dalam Cengkraman Militer ini mengalami awal dari sebuah permasalahan, di mana rakyat Indonesia yang saat itu mengalami taraf hidup yang memprihatinkan karena kelaparan dan kemiskinan. Kemudian tersiar kabar ada dari pemerintah Jepang bahwasannya para perawan remaja akan disekolahkan. Kemudian pada evaluasi yakni permasalahan mulai memuncak. Saat yang tadinya permasalahan sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, seperti pada novel kali ini. Evaluasi pada novel ini yakni memuncak di mana para perawan remaja yang akan dijanjikan bersekolah, ternyata tidak. Mereka hanya dikumpulkan di suatu tempat, kemudian mereka dilecehkan dan dijadikan sebagai pemuas seks serdadu Jepang. Janji akan disekolahkan ternyata palsu. Itu hanya tipu muslihat agar para tentara Jepang mendapatkan wanita penghibur untuk mereka. Kemudian, pada resolusi, yakni penyelesaian masalah. Dalam sebuah permasalahan pasti ada solusinya, seperti pada novel kali ini. Resolusinya yakni setelah menjadi buangan, para perawan remaja hidup dengan cara
mereka sendiri, tetapi beberapa para perawan remaja yang dibantu oleh pemuda Alfuru untuk menyelamatkan diri dari tentara Jepang, kemudian mereka menikah dengan pemuda tersebut. Setelah itu ada beberapa kesaksian di mana para perawan remaja masih mengalami penderitaan karena menikah dengan pemuda Alfuru. Kemudian telah mengalami sumpah adat juga di Pulau Buru yang melarang mereka untuk berbincang dengan orang asing menggunakan bahasa yang tidak mengerti. Kemudian terdapat koda. Koda adalah pesan dari penulis. Pesan dari penulis pada novel kali ini yakni novel tersebut merupakan kritik tajam terhadap perlakuan tidak manusiawi tentara Jepang terhadap para perawan remaja Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Hal tersebut menjadi catatan kejam yang telah dilakukan oleh para tentara Jepang. Penulis dari novel tersebut yakni Pramoedya Anantatur merasa bertanggung jawab atas kemanusiaan orang lain yang diungkapkannya lewat sebuah novel. Novel ini bertujuan agar para pembaca dapat meningkatkan kesadarannya dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap para korban kebrutalan tentara Jepang dan juga untuk mentransferkan rasa empati dan kasih sayang terhadap para korban Jepang dan mengutuk perlakuan tidak manusiawi tentara Jepang terhadap masyarakat Indonesia, khususnya para perawan remaja. Kemudian kebahasaan novel perawan remaja dalam cengkraman militer, yakni berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Dari novel perawan remaja dalam cengkraman militer ini termasuk ke dalam ciri kebahasaan novel yang pertama, yakni menghidupkan perasaan emosi para pembaca. Pembaca merasa sakit hati, marah, dan tidak terima atas perlakuan para tentara Jepang yang telah melecehkan dan menjadikan para perawan remaja sebagai budak seks. Kemudian, yang kedua biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Novel perawan remaja dalam cengkraman militer adalah sebuah karya sastra berbentuk karangan termasuk ke dalam ciri kebahasaan yang kedua. Tulisan ilmiah karena bisa dijadikan pembahasan atau ulasan ketika kita mempelajari novel. Contohnya pada penelitian skripsi saya menggunakan novel perawan remaja dalam cengkraman militer karya Pramoedya Anantatur. Kemudian dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Dalam novel kali ini, termasuk ke dalam ciri yang ketiga, yakni dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya, di mana Pramoedya Anantatur mempunyai hak mutlak untuk menuliskan apapun dalam ceritanya dari sisi dirinya sendiri. Kemudian, karangan nonfiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran para pembacanya. Dalam novel perawan remaja dalam cengkraman militer ini termasuk ke dalam sebuah karya sastra yang bersifat non-fiksi karena ditulis dengan kondisi atau kejadian pada saat itu, seperti kekejaman Jepang terhadap para perawan remaja. Kemudian menggunakan bahasa yang bermakna denotatif, konotatif atau asosiatif, ekspresif, sugestif, dan plastis. Denotatif dari novel tersebut yaitu bilik tidur sama saja dengan tempat tidur. Kemudian konotatif atau asosiatifnya yakni pelayan, boneka permainan, dalam artian alat pemuas nafsu atau seks para tentara Jepang. Kemudian ekspresif, yakni kata yang disampaikan guna mengekspresikan perasaan pengarang kepada para pembacanya. Kemudian sugestif, yakni mentransferkan rasa empati dan kasih sayang terhadap korban Jepang, dan plastis, yakni kata sesaji atau sesajen. Kemudian melibatkan gaya bahasa atau majas antara lain ironi, sinisme, dan sarkasme.
Majas ironi dalam novel tersebut yakni, maka perawan remaja yang menderita kelaparan itu sudah sangat dekat dengan liang kubur. Sama sekali tidak menarik selera Jepang. Kemudian, sinisme pada novel tersebut yakni, berapa harta kau beli dia? Kemudian, sarkasmenya yakni, adat gila, tak kenal kasihan, liar. Kemudian, berlanjut kepada feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan di mana gerakan ini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seutuhnya, hak untuk hidupnya sendiri. Hal ini berhubungan dengan sebuah gender. Kemudian kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminisme yakni kritik sastra yang merupakan riset sastra memfokuskan pada analisis perempuan. Kemudian, gender dan seks atau jenis kelamin. Beda ya, gender dan seks itu. Gender adalah sifat yang mempunyai keterkaitan pada pria ataupun wanita yang dikonstruksi secara sosial ataupun kultural. Seks atau jenis kelamin yakni sebuah pembagian dua jenis manusia yang ditetapkan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya perempuan mempunyai vagina, ovarium, dan lain sebagainya. Begitu pula pria mempunyai penis, tetis, dan lain sebagainya. Kemudian, feminisme ketidakadilan gender dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer yakni marginalisasi perempuan, di mana pada data berikut ini marginalisasi perempuan terdapat pada data nomor 1, 2, dan 3. Mengapa termasuk ke dalam marginalisasi? Karena dari data tersebut adalah wanita tersisihkan atau terpinggirkan dan pemiskinan perempuan. Kemudian ada subordinasi. Subordinasi pada novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini seperti pada data berikut ini. Mengapa disebutkan subordinasi? Karena data tersebut adalah menomorduakan perempuan yang mengakibatkan asumsi perempuan berada di posisi tidak penting atau di bawah laki-laki. Kemudian, ada stereotipe. Stereotipe pada data berikut ini yakni data pertama, data kedua, dan data ketiga adalah stereotipe mengenai pelabelan citra buruk yang diberikan pada wanita oleh konstruksi sosial serta budaya membuat wanita mengalami ketidakadilan serta kesenjangan sosial yang berkelanjutan. Kemudian, ada kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer kali ini yakni terdapat pada data berikut ini. Data berikut ini menunjukkan adanya kekerasan yang terjadi oleh perempuan, di mana kekerasan sendiri tidak dalam wujud mental, psikologi seseorang. Kekerasan sendiri juga dalam wujud psikis serta fisiknya. Kemudian yang terakhir ada beban kerja. Beban kerja dalam novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini ada dalam data berikut, yakni beban kerja yang dialami oleh para perawan remaja dalam Cengkraman Militer ini termasuk sebuah ketidakadilan gender yang salah satu pihaknya mengalami sebuah perlakuan
yakni sebuah tugas atau beban kerja yang lebih banyak daripada pihak kedua, yakni pihak laki-laki. Beban kerja yang banyak seringkali dialami oleh perempuan, khususnya para istri, seperti para perawan remaja dalam cengkraman militer ini. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran review novel kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.